Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat 4. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Kita menyimpannya dalam hati dan kita meminta pencerahan dari Roh Tuhan agar mengerti maksud firman tersebut. Menurut Utley, seorang penafsir, memberikan penjelasan bahwa Mazmur 66 ayat 1 sampai 4 ditelusuri satu ayat demi satu ayat. Kata yang pertama, bersorak-sorailah. Kata ini bersifat imperatif, jamak, mirip seperti yang tertulis dalam Mazmur 100 dan mengingatkan penafsir mengenai keindahan paduan suara yang ada di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Bentuk jamak ini berbicara bahwa seluruh bumi harus bersorak-sorai bergembira kepada Allah. Perhatikan, Mazmur ini mencakup nama umum untuk Tuhan, Elohim, dan bukan nama perjanjian untuk Tuhan, Yahweh. Semua bumilah yang harus merespon. Pujian Israel tidaklah cukup. Jika benar bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Dia menciptakan seluruh dunia, dan membuat manusia menurut gambarnya, maka jelas bahwa Dia ingin semua manusia untuk mengenalnya. Israel hanyalah dimaksudkan untuk menjadi suatu kerajaan imamat untuk membawa dunia kepada Allah. Ini berkaitan dengan penebusan abadinya. Dalam Mazmur 66 ayat 2, kata yang perlu diberikan perhatian ialah mazmurkanlah kemuliaan namanya. Ide atau konsep bernyanyi dalam ibadah dapat didokumentasikan dari ayat-ayat seperti ini dalam Mazmur. Sangatlah menarik bahwa dalam Efesus pasal 5 ayat 19 yang berbicara tentang dipenuhi dengan Roh Kudus, bahwa 3 dari 5 partisipel berbicara tentang musik. Pujian adalah suatu kegiatan yang tepat dalam penyembahan kepada Allah kita. Istilah nama adalah cara dalam bahasa Ibrani untuk mencerminkan karakter seseorang. Ini mungkin adalah keberbelitan akibat ketakutan orang Ibrani untuk menyebut nama Allah sendiri. Dan itulah sebabnya konsep namanya begitu sering disubstitusikan. Para pengikut setia harus memuliakan karakter dan tindakan Yahweh. Nama ini mewakili Yahweh sendiri. Untuk istilah kemuliaan, mari kita telusuri juga dalam Mazmur 19 ayat 1. Kita melanjutkan pembacaan dan penekanan pada Mazmur 66 ayat 3. Katakanlah kepada Allah, ini adalah imperatif yang diarahkan kepada semua manusia. Pertama, bersorak-sorailah bagi Allah. Kedua, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Ketiga, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Dan keempat, katakanlah kepada Allah. Tentu kita akan perhatikan bagian-bagian berikut ini yang dinyatakan di dalam Mazmur tersebut. Betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Istilahnya adalah mengerikan atau menakutkan, nival participle. Beberapa penerjemah seperti Alkitab Yerusalem menerjemahkan ketakutan apa yang engkau ilhamkan. Tetapi ini tampaknya adalah bahwa karena ayat
Mazmur 66 ayat 5 yang sedang dibicarakan pemazmur bukanlah tentang karakter Allah, tetapi tentang tindakan Allah. Allah telah bertindak dalam sejarah. Perbuatannya adalah tindakan pembebasan dan pewahyuan dari tujuannya. Bagian kedua yang perlu kita perhatikan penekanan kalimatnya ialah, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Ini adalah kalimat dalam bahasa Ibrani yang sangat sulit untuk diterjemahkan. Jelaslah bahwa kuasa Allah menarik, bahkan pujian dalam keengganan dari musuh-musuhnya. Bahasa Ibrani tampaknya menyiratkan suatu ketaatan pura-pura. Septuaginta bahkan menerjemahkannya kebohongan. Kata Ibrani ini memiliki konotasi suatu yang telah tumbuh kerdil, kebanggaan yang telah dikurangi, atau ketidaktulusan. Konotasi mana yang dimaksud tidaklah pasti di sini. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Demikian tertulis dalam Mazmur 66 ayat 4. Ini tampaknya berbicara di sepanjang garis yang sama dengan Filipi 2 ayat 9-11. Bahwa suatu hari nanti baik kawan dan lawan, baik anak dan musuh akan mengakui Yahweh. Pada hari itu semua akan menyanyikan pujian kepadanya. Hal ini memiliki implikasi eskatologis. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan memperhatikan penjelasan dan pemahaman yang sudah diberikan oleh Bob Utley, seorang teolog baptis dan yang memberikan pengertian yang mendalam, kita juga akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh penulis atau penafsir yang lain yang bisa memberikan kepada kita pengertian yang lebih utuh. Misalnya saja dari seorang yang bernama Matthew Henry yang memberikan kepada kita bahwa ada pembelajaran yang sangat penting dari Mazmur 66 ayat 1-5. Dikatakan bahwa seluruh umat manusia dihimbau untuk memuji Allah. Jadi bukan hanya Israel saja, bukan saja orang-orang di zaman dulu, tapi seluruh negeri, seluruh bumi menyatakan kepujian, kemuliaan hanya bagi Allah. Dan manusia wajib memuji Allah. Allah dipuji oleh ciptaannya, dan itu adalah lumrah. Allah adalah pusat dari segala penyembahan dan pemujian. Di pihak lain, kita memang memuliakan Allah dengan bermazmur, bersorak-sorai, memuji dengan lagu pujian, dan kita sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya bukan saja hati dan pikiran, tetapi juga tubuh kita, bentuk tubuh kita. Menghadap ke depan, bisa tunduk, berlutut, bertelut di hadapan Tuhan Allah. Hampir tidak ada hewan ataupun makhluk lain yang memiliki postur tubuh dapat menekuk lututnya, berlutut, dan mengatakan bahwa dirinya menyembah Allah. Di sini kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita secara fisik tubuh kita memang untuk menyembah Allah, berlutut, dan menghadap kepada Tuhan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, itu penjelasan dari dua orang teolog dan penafsir, Bob atau Robert Utley dan Matthew Henry. Bagaimana dengan saya yang membaca bagian dari Mazmur 66 ayat 1-4 ini? Di sini saya menyaksikan dan menerapkan pengertiannya seperti ini. Pertama, Tuhan Allah mengendaki kita bersorak-sorai. Tidak hanya laki-laki atau perempuan, tidak hanya orang tua, juga pemuda, anak-anak, bahkan seluruh ciptaannya itu seharusnya, sewajarnya bersorak-sorai hanya bagi Allah. Dan di sanalah kemuliaan namanya dinyatakan. Puji-pujian yang baik, yang benar, yang pusatnya pada diri Allah. Kalau kita perhatikan, ada banyak
lagu-lagu bernuansa Kristen dan memiliki seperti pengalaman Kristen, tetapi apakah pusat puji-pujian, perhatian dari tiap lirik puji-pujian itu dirinya Allah atau dirinya manusia? Di sini kita harus belajar menempatkan perhatian dan pusat dari segala pujian hanya kepada Tuhan Allah, bukan kepada diri sendiri atau siapapun. Yang kedua yang perlu saya coba untuk memperhatikan dan menerapkannya dalam konteks kekinian kita ialah kita sebagai orang Kristen berdoa, memuji Tuhan, bersorak-sorai karena segala sesuatu yang Allah lakukan. Apapun yang Allah lakukan selalu berkaitan dengan natur, atribut, dan keputusan kehendaknya. Sehingga semua yang kita saksikan dalam hidup kita dan yang kita mengerti, ternyata kita tahu dan sadar bahwa itu tindakan Allah yang sangat luar biasa. Kekuatannya yang tak terbatas, kuasanya yang sempurna, dan kasih setianya yang tidak habis-habisnya. Akhirnya, dalam puji-pujian kepada Allah, secara tidak langsung dan secara langsung, setiap orang akan menyembah kepada Tuhan Allah. Tidak ada satupun orang yang tidak berkata dan tidak menyembah Tuhan Allah. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Raja yang berdaulat, Ia memberikan anugerah demi anugerah bagi umat-Nya. Kiranya melalui pembacaan dan perenungan dari firman Tuhan, pertama kita harus sungguh-sungguh terus penuh sukacita, penuh kefokusan, hanya bersorak-sorak dengan benar bagi kemuliaan Allah, bagi dirinya Allah. Latihlah diri kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang bermartabat, bermakna, dan bernilai kekekalan. Bagian kedua, kita patutlah bersembah sujud bukan saja secara ritual, tetapi dalam keseharian kita menyembah kepada Tuhan Allah. Jadi dalam keseharian kita, entah di rumah, di kantor, dalam bisnis, dalam usaha, dalam perjalanan, dimanapun, kapanpun, punya sikap hati untuk selalu menyembah kepada Tuhan Allah. Bermazmur hanya baginya. Dan semuanya di dalam namanya yang kudus, yang mulia. Kiranya dengan pengertian ini kita semakin didorong, dituntun untuk memuji Tuhan selama-lamanya. Sekarang, nanti, dan akan datang. Di langit dan bumi saat ini, sampai di langit dan bumi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.